Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Diana, NPM 20410008. Di sini saya akan membuat video tugas definisi psikologi industri dan organisasi. Bidang-bidang pekerja psikologi industri dan organisasi adalah terkait dengan masalah seleksi karyawan dan penempatan, pengembangan dan pelatihan karyawan, penilaian kinerja karyawan, peningkatan kepuasan kerja karyawan, dan peningkatan kualitas hidup kerja karyawan, peningkatan kepemimpinan, pengikutan, pengembangan organisasi, pemecahan konflik dalam organisasi, dan strategi pemasaran menurut Regio tahun 2010. Faktor-faktor yang membantu membedakan psikologi industri dan organisasi dari yang lain cabang psikologi adalah ketergantungan pada model ilmuwan praktisi, bahwa artinya psikologi industri dan organisasi bertindak sebagai ilmuwan ketika mereka melakukan penelitian dan sebagai praktik ketika mereka bekerja dengan organisasi yang sebenarnya. Selain itu, psikologi industri dan organisasi bertindak sebagai ilmuwan praktisi ketika mereka menerapkan hasil penelitian sehingga berhasil bekerja mereka dengan organisasi dan akan berkualitas tinggi dan akan meningkatkan efektivitas organisasi menurut Michael G. Almond tahun 2015. Beberapa parameter yang membedakan PIO dengan aspek lain adalah populasi. Faktor utama adalah perilaku manusia dalam work setting problems, menangani masalah teoritis dan aplikatif yang meliputi rekrutmen, training, performance measurement, motivasi dan reward system OD, quality of work life, perilaku konsumen, struktur kerja dan faktor manusia, prosedur dan teknik pengembangan prosedur, alat dan teknik. 3 elemen penting yaitu pekerja, pekerjaannya, dan konteks pekerjaannya. Beberapa parameter yang membedakan PIO dengan aspek lain yaitu 1. Populasi fokus utama adalah perilaku manusia dalam work setting. Yang kedua, problem menangani masalah teoritis dan aplikatif yang meliputi rekrutmen, training, performance measurement, motivasi dan reward system OD, quality of work life, perilaku konsumen, struktur kerja, dan faktor manusia. Tujuan PIO adalah tertera dalam Mukadimah Kode Etik Psikologi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia, the well-being of human being, sehingga harus menempatkan harkat kemanusiaan sebagai ukuran tertinggi, bukan kesejahteraan individu di dalam organisasi atau kemajuan organisasi semata-mata. Ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Menurut G. Almond tahun 2004 menyebutkan bidang utama dari psikologi industri dan organisasi yaitu sebagai berikut. 1. Psikologi personalia. Psikologi personalia berkaitan dengan bidang analisis jabatan atau pekerjaan, rekrutmen dan seleksi karyawan, sistem upah dan gaji, pelatihan karyawan, dan evaluasi kinerja karyawan. Yang kedua adalah psikologi organisasi. Bidang ini berkaitan dengan isu-isu tentang kepemimpinan, kepuasan kerja, motivasi karyawan, komunikasi organisasi, manajemen konflik, perubahan organisasi, dan proses kelompok organisasi. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Psikolog yang berminat terhadap bidang pelatihan dan pengembangan seringkali melakukan pengkajian terhadap metode-metode untuk melatih dan mengembangkan karyawan, terlibat dalam program-program team building, restrukturasi organisasi, dan pemberdayaan karyawan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang keempat ada ergonomi. Para psikolog di bidang ini memfokuskan diri pada desain pekerjaan, interaksi manusia dan mesin, kelelahan atau stres fisik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini antara lain mengkaji jadwal kerja yang optimal dan merancang desain kursi yang nyaman.
Sedangkan menurut Mutskai tahun 2000, berbagai bidang psikologi industri dan organisasi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Seleksi dan penempatan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, manajemen kerja. Yang keempat, pengembangan organisasi. Yang kelima, kualitas kehidupan kerja. Yang keenam, ergonomi. Sejarah perkembangan PIO. Periode awal sampai Wilhelm Wundt tahun 1879 mendirikan laboratorium psikologi pertama, dipelopori oleh Frederick Taylor yang bekerja di industri baja menghasilkan aspek scientific management. Hugo Meisterberg mengaplikasikan pengukuran psikologi. Walter Dill Scott mengaplikasikan prinsip psikologi dalam bidang advertising. Periode PD1 memberikan pengaruh yang sangat signifikan bagi pengembangan PIO. Psikologi berperan dalam masalah peperangan. A1 membuat tes Army Alpha dan Army Beta untuk para prajurit. Plasmen analisa pekerjaan, penilaian kinerja perwira. Periode di antara dua PD, masyarakat mulai menyadari pentingnya psikologi. Muncul aliran psikologi, yaitu fungsionalisme. Fokusnya adalah bagaimana manusia dan organisme mengadaptasikan diri terhadap lingkungan. Topiknya tidak lagi struktur pikiran manusia, tetapi juga motivasi, emosi, persepsi, dan belajar. Kesimpulannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Ilmu ini mulai berkembang ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1875, yang kemudian diikuti dengan pendirian berbagai laboratorium psikologi di tempat lain. Inilah titik awal dimulainya eksperimen-eksperimen yang menunjukkan metode ilmiah dalam mempelajari gejala-gejala psikis seperti atensi, perhatian, pikiran, ingatan, dan emosi. Bidang ini kemudian dinamakan psikologi eksperimen. Hasil kajian psikologi eksperimen kemudian dijadikan dasar untuk menerapkan teori-teori psikologi umum. Psikologi industri dan organisasi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam situasi kerja. Ada dua sisi psikologi industri dan organisasi, yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang berupaya melakukan penelitian dengan penggunaan metode ilmiah, dan sebagai ilmu terapan yang berupaya menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam dunia kerja. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam bekerja, maka psikologi industri dan organisasi merupakan kaitan yang erat dengan beberapa ilmu yang juga mempelajari dunia kerja atau organisasi seperti manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi. Sekian tugas-tugas yang saya buat. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.